Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa penyerahan tanggal 14 Agustus 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah pendudukan, termasuk Indonesia, tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda, dengan cepat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui berita tersebut adalah para pemuda yang berjuang dan bergerak di bawah tanah. Salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir. Mereka sering mendengarkan berita-berita dari siaran radio luar negeri. Oleh karena itu, dengan cepat, mereka mengetahui berita penyerahan Jepang tersebut. Sultan Syahrir sedang mendengarkan radio BBC London. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 9 malam, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgi, Suhud, dan lain-lain sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya telah mendengarkan berita yang bahagiakan bagi kita semua, yaitu Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar ini dari radio luar negeri, dan itu berarti terjadi kekosongan terhadap wilayah ibu kota Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuan tadi berbicara terjadi kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi menguasai Indonesia karena Jepang telah menyerah terhadap Indonesia dan itu belum menguasai Indonesia secara sepenuhnya. Oh iya, mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya Tuan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Darwis benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta untuk Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memecahkan segala hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usulmu itu, Wikana. Sebaiknya mulai sekarang kita harus meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Lebih cepat lebih baik, bukan? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan usul Anda, Tuan. Inilah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan itu semua? Mendengar yang dibicarakan Chairul Saleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya, mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Chairul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut, kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Bisa! Tenang, semua tenang. Saya mohon semua untuk duduk tempat masing-masing. Bagaimana kalau rapat hari ini kita akhiri saja? Sembari menunggu Soekarno dan Hatta angkat suara. Baiklah kalau begitu, Bung. Sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Kalau begitu saya pulang dulu. Assalamualaikum. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Bung Karnonya ada, tapi ingin bertemu dengannya. Oh ya, Kang Mas ada di dalam. Ada apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, kami ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh ya, baik. Saya Kang Mas, silakan duduk. Terima kasih Bu, maaf kami merepotkan Ibu. Ya, sama-sama. Saya panggilkan dulu Kang Mas. Fatmawati akhirnya pergi, meninggalkan para pemuda di ruang tamu, dan kemudian ia menemui Soekarno.
Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda, katanya mereka yang membicarakan hal penting. Akhirnya, Soekarno datang bersama Fatmawati. Kemudian, para pemuda berjabat tangan dengan Soekarno dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Fatmawati pun pergi meninggalkan Soekarno dan para pemuda. Kalau begitu, saya berdoa terlebih dahulu mengenai pekerjaan yang harus saya lakukan. Saya dengar dari sini ada yang kalian bicarakan. Benar apa itu? Kami ingin membicarakan tentang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami ingin segera cepatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu, kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena ini kan kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerang hal seperti itu. Apa kalian tidak bisa menginginkan dampak bila kita tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Peringatan tentara Jepang masih siap-siap di negara Indonesia. Mereka bisa mengagalkan segala rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Yang jelas, kami inginkan mereka Indonesia seperti itu. Apa kalian tidak terlalu tergesa-gesa terkait Jepang yang menyerahkan wilayah Indonesia kepada sekutu itu masih diragukan? Kita ini harus mencari dulu dari sumber yang resmi. Jadi usaha kami bukan dapat disetujui, kami saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan hal ini lebih lanjut dengan anggota PPK lainnya. Saya tidak bisa memutuskan hal ini sendirian. Ya sudahlah, kalau memang kepentingan bukan seperti itu, boleh buat. Mungkin kita cukupkan pada malam hari ini pembicaraan kita. Maaf mungkin kita mengganggu istirahat Bung. Tidak apa-apa, silakan. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya jam 8 WIB untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Akhirnya, mereka berangkat ke rumah Soekarno dan tak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Oh ya, mencari Kang Mas ya? Kang Mas ada di dalam, mari masuk. Kebetulan sekali ada tokoh-tokoh tua juga sedang berada di sini. Apa Bu, tokoh-tokoh tua juga ada di sini? Iya, ada seperti Bung Hatta, Dr. Samsi, Bundaran, dan yang lainnya. Oh ya, maaf, saya kasihkan mengobrol. Mari masuk, mari duduk. Saya panggilkan dulu Kang Masnya. Silahkan dulu. Tidak lama kemudian, Soekarno datang bersama anggota yang lainnya. Bung, maaf lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Apa yang kalian bicarakan? Begini, Bung. Bung sendiri sudah tahu bahwa kami ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, saya tahu. Karena segera ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya juga menginginkan hal tersebut. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa menyetujui usul Anda tanpa ada rapat dengan PPKI terlebih dahulu. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Karena yang saya takutkan, Jepang akan mengetahui rencana ini. Seperti yang kita tahu, PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Saya memang tahu PPKI dibentuk oleh Jepang, tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk membentuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang untuk ikut campur masalah ini. Berarti maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu bukan? Ya, masalah itu Anda. Tapi kita harus membicarakan hal ini dengan anggota PPKI terlebih dahulu. Jika tidak, ditakutkan ada hal yang merepotkan nanti terjadi. Tapi Bu, saya rasa itu tidak. Jika kalian semua tidak setuju dengan usulan saya tidak akan mengadakan proklamasi. Semakin hancur perundingan, para pemuda dan Soekarno pun bersih tegang sehingga keadaan pun semakin memanas. Namun, tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini, Bung? Para pemuda datang dan berkumpul di sini. Tidak ada apa-apa, Bu. Saya senang kedatangan Anda kemari. Kami hanya sedang membahas keinginan para pemuda di sini, Bu. Memang apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar kalau tidak salah, mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali itu adanya. Tapi saya tidak menyetujui hal tersebut. Dikarenakan saya tidak bisa memutuskan hal tersebut sendirian, Bung. Bagaimana kita rundingkan dulu masalah ini tanpa para pemuda dan kita rundingkan bersama para tokoh? Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda itu? Biarkan saja mereka berdiri di serambi luang. Ketika pertemuan para golongan tua di rumah Insinyur Soekarno. Bagaimana nih para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Itu tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan sejauh ini dengan matang. Jika tidak, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Bu. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana menghadapi para sekutu
yang hendak berkuasa kembali di negeri ini. Soal kemerdekaan akan kita bicarakan kembali di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat pemuda? Atau kita abaikan saja? Mereka masihlah muda, pemikiran mereka masih pendek, kita harus berpikir maju. Rapat antara golongan tua berakhir. Lalu, apa yang sedang kita akan lakukan sedangkan para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan? Terkait berita tersebut masihlah diragukan. Jika memang berita tersebut benar, seharusnya kita orang pertama yang mendapatkan berita tersebut, bukanlah mereka. Jadi, maksud Anda kita abaikan saja mereka? Benar sekali. Nanti takutnya akan terjadi pertumpahan darah terkait tentara Jepang masih bersiaga di negara Indonesia ini. Sudah, kalau begitu, bagaimana kalau pendapat Anda dan Bung Hatta untuk tidak mengikuti permintaan dari pemuda-pemuda ini agar kita sampaikan saja kepada mereka? Sudah ya, kita hampir mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bu? Saya tetap teguh pada pendirian saya bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan saat ini. Jika kalian tetap teguh pada pendirian kalian, silakanlah cari toko yang lain. Baiklah jika pendirian Anda seperti itu, Bu. Kami tidak bisa apa-apa. Namun, yang jelas kami akan berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, Bu. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah berjanji untuk memerdekakan Indonesia esok pagi, tanggal 16 Agustus. Ketika kali akan siap membicarakan sidang esok pagi tentang kemerdekaan Indonesia. Lah, memangnya ada apa? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan Indonesia semudah membalikkan telapak tangan? Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Bu, kita tidak bisa bertindak seenaknya tanpa berbicara dahulu dengan anggota PPKI. Tuh, kenapa aku bilang guys? Apakah tidak ingin memerdekakan Indonesia ini secepatnya? Apakah lupa kami tetap sadar apa? Itu juga apa bilang. Tapi saat ini saat yang tepat, Bung. Jepang telah kena oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Kenapa masih menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan yang menyayatkan jiwa dan raga kami ini. Mengapa Anda belum memproklamasikan? Apakah kita harus menunggu Jepang untuk menyelesaikan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan ini. Orang seperti ini tidak pernah membalaskan amanah di Jepang. Coba kalian terlihat padaku, mana kekuatan yang kalian perhitungkan itu. Coba kalian pikirkan apa yang akan terjadi pada anak-anak dan wanita jika nanti terjadi pertumpahan darah di negeri tercinta ini. Jika Bung Karno tidak memberitahukannya pada malam hari ini, akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan secara bersama-sama, guys. Ini batang leherku, saya akan pojokan itu. Anda tidak perlu menunggu besok pagi untuk melakukannya. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah saat yang tepat, Bung, yang telah ditunggu oleh bangsa ini. Pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Muhammad Hatta tidak setuju dengan usul kita, apalagi mereka tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta, agar mereka terjauhkan dari pengaruh Jepang. Kalian setuju? Rapat antara golongan muda berlangsung. Bagaimana pendapat para golongan tua, Bu? Mereka masih kekeh untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan ini. Lantas, kamu nggak punya tempat. Justru inilah kesempatan emas kita. Mereka masih kukuh untuk mengadakan rapat terlebih dahulu dengan para anggota PPKI. Dan Bung Hatta mengatakan pada saya, jika saya tidak setuju dengan omongan mereka dan saya merasa dapat menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan? Apa kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita ke mereka? Tidak bisa. Orang yang paling tepat itu hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju dengan pendapat Bung Karni. Pendapat mereka yang bertolak belakang dengan pendapat kita. Kita harus melakukan pertemuan secara tertutup dengan mereka. Tepat sekali. Soekarni, Yusuf Kamto, dan Muwardi berkata setuju. Tapi yang saya bingungkan, kita membuat dua tokoh nasionalis itu kemana ya? Kemana saja. Yang penting Bung Karno dan Bung Hatta aman. Kita serahkan saja tugas itu kepada sendirian lagi, karena mereka adalah anggota kita. Dan bagus. Saya setuju. Mungkin bisa kita serahkan kepada anggota kita.
Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan pemusatan latihan tentara peta dan pasti keamanan terjamin. Benar, saya setuju. Bagus, kami setuju dengan pendapat tersebut. Pukul 4 WIB, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda. Assalamualaikum. Ini Bu, maaf mengganggu waktu istirahat Ibu. Kami ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan kamu. Terima kasih. Kalau begitu tunggu sebentar, saya akan panggilkan kemarinnya. Oh ya, saya baru ingat, Bung Hattanya juga sudah menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas tentang keinginan para pemuda. Apakah Bung Hattanya juga perlu saya panggilkan? Boleh Bu, silakan. Fatmawati meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suaminya dan Bung Hatta untuk memberitahukan kedatangan para pemuda. Tak lama kemudian, Bung Karno datang dan ia ditemani oleh Muhammad Hatta dan Fatmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Terima kasih. Maaf Bu, kok kami tidak dikasih minum dulu? Makasih Bu, lupa. Jadi kalau nggak saya mau minum apa? Nggak usah Bu, rekonin aja. Makasih Bu. Jadi kalau nggak saya mau minum apa? Apapun Bu, yang penting kabar. Sudah, saya tambah dulu ya. Katanya ada hal yang penting yang kalian bicarakan dengan saya. Kalau apakah itu? Apakah itu berhubungan dengan yang tadi siang? Sebelum itu, kami meminta maaf lagi-lagi mengganggu jam istirahat Bung. Memang benar tujuan kami kembali berkaitan dengan kejadian tadi siang. Gini Bung, jadi kami ditulis kemari karena kami ditugaskan untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk pergi keluar kota. Mana? Karawang Bung. Apakah ini semua penting? Sangat penting Bung, cepatlah ikut kami. Tapi kami tidak mau. Apa kalian ini? Bung, ini bukan saatnya untuk berdebat Bung. Sekarang cepatlah ikut kami. Baiklah, saya akan ikut. Tapi saya ingin pamitan dulu dengan kekuatan. Bu, Kamas izin pamit udah. Kamas mau pergi dengan para pemuda itu Kemana? Ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Soalnya dari kemarin saya ada perasaan tidak enak tentang Kamas. Baiklah, ayo cepat. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun, ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat bagi kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebaiknya Bung setuju dengan usul kami. Maaf, saya tidak bisa. Jawaban itu membuat Singkih geram. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, atau tidak kubunuh kau. Apakah kau mau seperti ini? Fatmawati yang melihat kejadian ini kemudian menghampiri dan merangkul Soekarno dan bertanya kepada para pemuda. Apa ini? Tidak Bu, kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun Bung Karno menolak. Saya tahu tapi tidak seperti ini lagi pula. Kamas pasti memiliki alasan untuk tidak memproklamasikan kemerdekaannya saat ini. Dengan jalan bagaimana lagi? Keputusan ada di kedua tangan pemimpin tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau masalah ini kita bicarakan dengan kepala dingin dan tidak emosi. Akhirnya, Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka, maka aku akan menjaga keselamatan mereka setibanya di Jakarta, dan aku akan menjadikan proklamasi untuk merasakan mereka. Apakah berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya berjanji. Tetapi kalian harus membawa Soekarno kembali ke Jakarta. Maka saya akan berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Jika proklamasi tidak dikembalikan hingga pukul 12 siang, maka saya akan menjadi jaminan. Baik, bawalah ia sekarang juga. Kemudian, mereka berangkat ke Rengas Dengklok dan sesampainya di sana,
mereka bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah pertemuan tersebut, mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Dan Sandals yang bertempatan di Jakarta. Sesampainya di hotel tersebut, Sayuti Melik menghampiri pelayan restoran. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Maaf Tuan, apakah masih ada kamar kosong untuk kami? Maaf, semua kamar hotel di sini sudah penuh. Jika begitu, terima kasih Tuan. Mungkin jika Tuan mau bersabar menunggu, jika besok ada kamar kosong, Tuan mau? Tidak usah, saya pergi ke rumah teman saya saja. Baiklah kalau itu mau, Tuan. Saya pergi dulu. Silakan, Tuan. Kemudian, Sayuti Melik kembali menemui Ahmad Subarjo dan yang lainnya. Kamar hotelnya penuh, bagaimana ini? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Laksamana Maeda? Dia juga teman karib saya, dia juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah, ia juga merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Pasti keamanannya terjamin. Saya setuju. Seperti yang dikatakan Sayuti Melik, keamanannya pasti terjamin. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita pergi ke rumah Laksamana Maeda. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda dan tidak lama kemudian mereka sampai di rumah tersebut. Ini Tuan, sekarang kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda. Bisa, silakan masuk. Tuan ada di dalam. Terima kasih. Perkenalkan Tuan. Ada apa? Kenapa Tuan ini pergi ke kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami bisa mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu? Dari mana kalian mengetahui beritanya? Kami mengetahui berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mengetahui berita tersebut dari sebuah radio luar negeri. Berita tersebut memang benar, tapi masih kami rahasiakan agar tidak terjadi kekacauan. Mengingat kami juga masih memegang tanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, ini merupakan hal yang baik, mengingat inilah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, Tuan menyetujuinya? Iya, saya menyetujuinya. Begini, jika Maeda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh, memangnya untuk apa? Kami terus sepakat, apabila berita itu secepatnya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi rencananya, kami besok akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada besok pagi. Jadi apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Kami sendiri akan mempersiapkan naskah proklamasi Indonesia. Ya sudah, ayo kita sekarang ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasinya. Kita tidak boleh membuang-buang waktu kan? Iya. Kemudian, pukul 9:30 malam, Soekarno dan Hatta berangkat ke rumah Mayor Jenderal Nishimura disertai Maeda. Kami ingin meneruskan rapat pagi tadi yang sempat tidak terlaksana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekarang keadaan sudah lain. Mulai dari pukul 1 siang tadi, kami tidak boleh lagi mengubah status quo. Dari mulai tengah hari, tentara Jepang tidak mempunyai kebebasan bergerak lagi. Mereka semata-mata hanya alat sekutu dan harus menurut kepada perintah sekutu. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui peraturan Jenderal Terauchi dan pelaksanaannya diserahkan kepada PPKI yang pada pukul 12 malam nanti akan memulai rapat di rumah Laksamana Maeda. Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi, akan kami bantu. Tetapi setelah lewat tengah hari, kami harus tunduk kepada pemerintah sekutu dan perubahan pada status quo tidak boleh dilakukan. Jadi terpaksa rapat PPKI harus kami larang. Perundingan dengan Nishimura menemui jalan buntu. Akhirnya, Soekarno-Hatta kembali ke rumah Maeda. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Soekarni dan Sayuti Melik menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Setelah menyusun teks proklamasi, ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu, ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Rasanya terlalu banyak orang jika kita mengerjakan ini bersama. Bagaimana dengan Anda, Muhammad Hatta, serta Anda, Ahmad Subarjo, dengan saya mengerjakan naskah proklamasi ini bersama? Benar, seharusnya mereka yang pergi ke ruang makan. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka membuat kita di sini. Ayo. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Laksamana Maeda bersama beberapa pemuda
pergi ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasi. Bagaimana bila saya mencatat? Baiklah jika itu maumu, Bu. Bagaimana dengan kalimat pertama? Bagaimana jika pembukanya memakai kata proklamasi? Sepertinya naskah itu cocok untuk naskah ini. Tentu bagus. Lalu bagaimana dengan isinya? Biarkan saya berpikir dulu. Saya tahu. Bagaimana jika kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu bagus. Dikarenakan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Ini kan untuk bagian permulaan, Bung. Bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir bagaimana jika begini. Hal-hal mengenai pemindahan dan pembahasan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya bagus, semuanya sudah selesai. Jadilah seperti itu. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda. Bagaimana naskahnya? Selesai, Bu? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 05, atas nama Wakil Bangsa Indonesia. Kata-kata ada yang sedikit janggal, jadi perlu diberi perbedaan sedikit. Apa yang harus diubah? Menurut saya, konsep yang Anda sampaikan terdapat beberapa kejanggalan. Kata-kata tempo bisa kita gabungkan. Mungkin juga kata lima bisa dikombinasikan sama 13 dengan kata Lagi? satu lagi. Kalimat seperti yang tidak Marilah, kita akan memperbaiki naskah ini sekarang. itu lebih baik. Akhirnya, mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian, mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi tersebut. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Maaf, apakah saya tidak bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik naskah ini dengan cepat ya. Baiklah. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi, dan setelah selesai, naskah itu diberikan kepada Soekarno. Ini, Bung, naskah sudah selesai. Sekarang, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Terima kasih. Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini adalah kita semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju karena agar mengacu fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Muhammad Hatta yang menandatangani naskah ini atas nama bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari golongan pemuda lah yang mewakili rakyat sehingga berhak menandatangani naskah ini. Sedangkan PPKI hanya wakil pihak Jepang. Saya tidak setuju. Saya setuju karena dan mengatai menandatangani naskah ini. Sekarang, naskah sudah selesai. Yang harus kita pikirkan, di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempatnya. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena jika proklamasi dilakukan di lapangan Ikada, takutnya ada bentrokan. Bagaimana jika Tuan Sultan Syahrir pergi ke sana untuk mengetahui aman atau tidak? Saya setuju dengan Tuan Sugiarto. Baiklah. Sultan Syahrir tiba di lapangan Ikada. Bagaimana? Amankah? Ya, sepertinya untuk sekarang bisa kita katakan aman karena sepertinya masyarakat Indonesia belum datang kemari. Sultan Syahrir kembali ke rumah Insinyur Soekarno. Bung, maaf sekali, Bung. Ada Para tentara Jepang sudah siaga di lapangan Ikada. Saya khawatir akan terjadi pertemuan darah jika kita masih nekat untuk melaksanakan proklamasi di sana. Mungkin lebih aman, proklamasi kita ganti lokasi saja, Bu. Maksud saya lebih baik kita laksanakan di rumah Bung Karno saja. Bagaimana? Saya setuju dengan cara Bung Soekarno. Ide yang bagus. Saya setuju. baiklah, hubungi semuanya. Kalau lokasi proklamasi berpindah ke rumah saya. Saya setuju. Mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengajukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, naskah sudah selesai dibuat. Bagaimana kalau kalian pergi ke rumah masing-masing untuk beristirahat? Kalian terlihat begitu lelah. Pagi harinya baru kita berangkat ke rumah Soekarno. Ya, kami semua sudah lelah. Ada baiknya kalau kita pulang dulu. Tapi sebelumnya, saya berterima kasih atas izin Tuan. Tidak apa-apa, Tuan. Ya sudah Tuan, kalau begitu kami pamit dulu.
Akhirnya, dini harinya tanggal 17, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi, para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar lagi mendengarkan Anda membacakan teks proklamasi. Tunggulah sebentar, Bung Hatta akan datang. Saya akan menunggu dia terlebih dahulu. Ya sudah, tapi jangan terlalu lama. Mereka sudah tidak sabar menunggu. Sebentar lagi kan pukul 10. Baik, Pak. Suhut, Muwardi, Buntaran, Subianto, Wilopo, dan Sudiano tiba-tiba datang. Bung, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Sangat wajib, itu adalah simbol kita sudah merdeka. Lantas bagaimana dengan benderanya, Bung? Ya sudah, biar saya mengurus benderanya. Saya akan menyuruhkan Mawati untuk menjahitnya. Oh ya sudah, saya mencari tiang bambunya. Saya permisi dulu. Kalau begitu kami pamit, Bung. Ya silakan Muwardi, tolong panggilkan Fatmawati kemari. Baik, Bung Karno. Sesaat kemudian, Fatmawati datang. Alhamdulillah. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Kita akan melaksanakan upacara yang diiringi lagu Indonesia Raya dan dibuat oleh Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya Allah Bu, saya sampai lupa. Kalau gitu bagaimana jika Ibu saja yang menjahit bendera merah putih? Tapi Ibu tidak punya kain. Ibu hanya memiliki kain putih dan merah. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja Bu, buatlah bendera sederhana. Yang penting Ibu sudah berusaha dengan maksimal Bu. Baiklah Pak. Kemudian, Fatmawati menjahit bendera tersebut dengan tangannya. Akhirnya, segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit. Begitu pula dengan tiang bambu. Suhut sudah mencarinya. Kemudian, Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Tak lama kemudian, Soekarno membacakan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan bagi bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini, kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan menjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini, semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan ini ditandai pembacaan naskah proklamasi. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian, sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita kibarkan bendera merah putih. Sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini. Ini sebagai awal kejayaan bangsa ini. Siap Bung. Saya suruhkan Latif jaga baik-baik bendera ini ya. Saya memberi kesempatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Suhut dan Latif kemudian mengibarkan bendera merah putih. Mereka pun maju ke depan. Jalan di tempat. Gerak. Maju. Jalan. Bendera, siap. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun, kemudian yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu.